Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. طيب إخواني وأخواتي رحمني الله وإياكم, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayah As-Sa'idah, sarana-sarana untuk memperoleh hidup bahagia, yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang poin yang ke-10 ya. Nah. Baik, silakan, siapa yang baca? Silakan, Pak. Kemungkinan terburuk yang akan menimpa kemudian supaya menganggap ringan beban kesulitan yang ditanggungnya dan memperkirakan kemungkinan terburuk yang akan menimpanya. Kemudian dia kuatkan dirinya untuk menerima hal tersebut. Jika hal tersebut telah dilakukan, maka selanjutnya dia berupaya untuk memperingan problema yang dihadapi sedapat mungkin. Dengan kemantapan jiwa dan upaya yang bermanfaat tersebut, akan hilanglah perasaan gundah dan resah, terganti dengan upaya nyata untuk mendatangkan kemanfaatan dan menolak kesulitan yang mudah bagi seorang hamba. Jika hal tersebut menggantikan penyebab ketakutan, kepedihan dan kekhawatiran, akan kepakiran karena kecintaan terhadap aneka ragam kesenangan, maka dia dapat menerima semua itu dengan perasaan tenang dan kemantapan jiwa. Bahkan sekalipun musibah lebih hebat dari itu, karena kemantapan jiwa dalam menanggung kesulitan dapat meringankan kesulitan itu sendiri dan menghilangkan goncangannya. Khusus jika dia menyibukkan diri dengan menyingkirkannya sedapat mungkin, maka dalam dirinya akan terkumpul kemantapan jiwa dan upaya nyata untuk mengatasi problemanya yang sekaligus dapat menghindarinya dari sekedar memikirkan musibah itu, serta membantu dirinya untuk memperbaharui kekuatan dalam mengatasi masalah, seraya bertawakal dan percaya kepada Allah Ta'ala. Tidak diragukan lagi bahwa hal-hal macam ini sangat besar manfaat untuk meraih kebahagiaan dan kelapangan dada di samping adanya harapan seorang hamba atas ganjaran yang berlimpah dari Allah Ta'ala, baik di dunia maupun akhirat. Hal ini dapat disaksikan dan dialami banyak orang. Nah, baik, Syekh menyebutkan bahwasanya di antara perkara yang bermanfaat bagi seorang muslim ya, untuk menghilangkan kegundahan dalam hati dan juga keresahannya apabila terjadi musibah ya kepadanya, maka dia berusaha untuk memperingan musibah yang menimpanya dengan memperkirakan musibah yang jauh lebih besar ya, yang bisa saja terjadi pada dirinya. Nah, ya dia bisa saja sakit lebih parah lagi. Ya misalnya dia terkena sakit ya, maka untuk meringankan ya sakit yang sedang dia rasakan,
ya dia bayangkan bahwasanya bisa saja dia itu lebih sakit ya dan lebih parah seperti orang lain ya, yang lebih parah yakni apa namanya musibahnya yang menimpanya, dan dia masih lebih ringan dibanding yang lain. Maka jika dia melihat bisa menganggap bahwasanya musibah yang menimpanya itu jauh lebih ringan daripada musibah yang serupa yang bisa saja ya menimpanya jauh lebih berat, sebagaimana hal itu juga menimpa orang lain ya, maka dengan demikian hatinya mampu untuk dia ini arahkan supaya bisa menerima dengan lapang dada musibah tersebut ya. Nah, Anda mengalami musibah kerugian misalnya ya, dan itu akan berat bagi Anda di awal ya musibah tadi, maka untuk meringankannya Anda bisa ya membayangkan bahwasanya bisa saja musibah yang menimpa Anda ini jauh lebih berat daripada yang saat ini terjadi pada diri Anda ya. Antum masih bersyukur musibahnya cuma segitu aja ya. Nah, sehingga ketika kita merasa bahwasanya musibah yang menimpa kita ini ternyata jauh lebih ringan daripada musibah yang lain yang bisa saja terjadi padanya yang lebih parah, maka dia mampu untuk meringankan beban yang dia rasakan. Dengan demikian dia mampu untuk meraih ketenangan hati ya, karena ternyata musibah yang menimpanya ini itu masih bisa dia hadapi, masih ringan. Dan kita pun yakni mengetahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji seseorang melebihi kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, maka kita pun meyakini bahwasanya wah ini musibah ini mah masih bisa saya pikul. Coba kalau yang bisa saja Allah berikan yang jauh lebih besar daripada ini, ya. Nah, dan ternyata Allah lebih sayang dengan memberikan musibah yang jauh lebih ringan. Kemudian kita siapkan hati kita, kita arahkan hati kita untuk bisa menerima musibah ini, ya, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini, ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada musibah yang memang kita tidak akan mampu untuk menolaknya. Musibah ini datang karena kita tidak punya kekuatan saat itu dan tidak punya kesempatan untuk menolak musibah tersebut. Ada pula musibah-musibah yang terjadi di saat kita dalam keadaan tersadar, ya. Nah, ketika musibah itu terjadi pada kita di saat kita dalam keadaan tersadar, ya, kita tahu, ya, dan kita sadar musibah itu terjadi pada kita dan kita sebenarnya mampu untuk menolaknya, tapi qadarullah, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan saat itu kita mungkin lalai sehingga musibah itu menimpa pada kita, ya, maka kita hadapi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terima musibah tersebut dengan penuh kesabaran, ya, kemudian kita usaha, ya, untuk mengambil sebab-sebab yang dengannya bisa tertolak musibah tersebut, kemudian, ya, atau meringankannya, kemudian setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula musibah yang memang kita tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Ya, misalnya musibah yang terjadi saat kita tertidur misalnya. Saat kita tertidur nggak ada apa-apa, kemudian kena musibah. Ya. Ya, atau kita sedang nggak ada. Ya, terjadi musibah seperti, ya, kita lagi liburan ternyata ada yang ngobok-ngobok, ngacak-ngacak rumah kita. Ini kan musibah yang kita tidak punya kekuatan untuk menerimanya. Atau kita sedang tertidur pulas, tiba-tiba ada pencuri yang mengambil, ya, barang kita, wala'iyadzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini kan memang musibah yang kita tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Maka ketika terjadi, ya, kita terima dengan penuh lapang dada. Dan memang semua juga harus diterima dengan penuh lapang dada. Ya, tapi di sini berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabarannya lebih nampak. Karena kita tidak lagi bisa berusaha. Ya, kalau yang pertama kita mungkin usaha, qadarullah, ya, usaha kita enggak bermanfaat saat itu. Ya.
Di situ kita sudah usaha, ya sudah ada usaha dari usaha kita, tapi qadarullahnya kita manfaat. Kita sudah berusaha nih, biar misalnya kita nggak rugi dalam dagangan ini. Kita udah usaha, ya, tapi qadarullah ternyata tetap rugi misalnya. Ya, maka di situ kita harus hadapi dengan penuh kesabaran. Ya, penuh kesabaran, kemudian dia usaha lagi, tawakal Allah azza wa jalla, ya. Dan kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada musibah yang memang kita tidak punya kekuatan, ya, untuk menolaknya, ini kesabarannya jauh lebih nampak lagi. Ya, sudah terjadi, mau apa lagi? Ya, kita serahkan urusannya kepada Allah. Dengan demikian, ya, kita suruh hati ini untuk bisa menerimanya dengan penuh lapang dada. Ya, tidak ada perkataan tadi. Coba kalau saya enggak, coba kalau enggak, coba. Perkataan seperti ini dihilangkan. Ya, kalau Anda bisa seperti itu, maka Anda akan bisa meraih ketenangan hati dan kebahagiaan tetap akan ada. Ya, kebahagiaan tetap akan ada, dan dengan kesabaran tersebut Anda berharap balasan dari Allah dengan yang lebih baik. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ini terdapat dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Ya, dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang ditimpa dengan musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Istislam, serah diri kepada Allah. Kita ini milik Allah, ya. Dan Allah berhak melakukan apapun kepada kita, dan kita akan kembali kepada Allah, yang itu artinya kita akan ditanya oleh Allah atas sikap kita ketika terjadi musibah pada diri kita. Ya, jadi ada dua hal dalam ayat ini. Inna lillah, kita itu milik Allah. Ya, kalau kita meyakini bahwa kita milik Allah, ya terserah Allah mau melakukan kepada saya, terserah dia. Kita milik dia kok. Allah mau melakukan kepada saya, itu terserah Allah. Ya, saya nggak berhak, ya, menolak atau melakukan apapun, karena kita itu adalah milik Allah. Barang kita berhak melakukan apapun dengan barang kita, ya, selama itu tidak membahayakannya, ya. Karena ini barang kita. Selama itu untuk masalah enggak? Ya, atau bahkan kita memecahkan ini juga, antum nggak usah komplain, ini barang-barang saya, kenapa antum komplain? Itu kan seperti itu kalau milik kita. Jadi kita meyakini, kita ikrar bahwasanya kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mau melakukan apapun kepada kita, ya terserah Allah. Tapi yang pasti yang kita yakini bahwasanya Allah melakukan yang terbaik untuk hambanya. Biar ini untuk menguatkan hati kita, biar hati kita itu kuat dan bisa menerima musibah ini. Ya, kita bawakan hati kita ke arah sana. Kita itu milik, hati, kamu kan milik Allah. Allah mau melakukan kepada antum apapun yang dia inginkan, ya terserah dia. Tapi antum juga wajib yakin bahwasanya Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Pasti Allah melakukan yang terbaik untuk hambanya. Yakin saja bahwa ini yang terbaik buat Anda. Ya, ini yang pertama, satu sisi. Sisi yang kedua, ya, antum itu akan ditanya nanti oleh Allah. Sikap antum tentang musibah ini akan ditanya oleh Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Itu maksudnya antum akan ditanya tentang sikap antum ketika terjadi musibah ini pada Anda. Ya, apakah antum bersabar, ya, atau antum akan marah dan tidak bisa menerima musibah ini? Ya. Kalau Anda bisa bersabar, ya, dan memohon ganti yang lebih baik, maka itu akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Seperti dalam hadis ini, ya, tidak ada seorang hamba pun yang dia diuji dengan musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ucapkan dengan penuh keyakinan, ya, paham dengan maknanya. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah untuk ditanyakan sikap kita ketika terjadi musibah ini. Kemudian dia mengatakan, Allahumma jurni fi musibati. Dia berdoa, ya Allah, berikan pahala pada musibah yang menimpa saya ini. Karena kesabaran beliau, karena kesabaran dia.
ya Allah berikan pahala ya atas musibah yang menimpaku karena ya saya menerima dengan penuh lapang dada dan kesabaran, dan semoga dengan amalan ini saya mendapatkan pahala. Kemudian karena Anda adalah orang yang amalnya diterima oleh Allah SWT, dan ini dalam rangka bertawassul juga ya, ini amal soleh, dan amal soleh, bertawassul dengan amal soleh sangat dianjurkan. Makanya Nabi mengatakan setelahnya, wa akhlif li khairam minha, dan gantilah untukku yang lebih baik dari yang menimpa atau yang hilang, lebih baik dari musibah tersebut, dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibah itu. Maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi ketika Anda kena musibah, itu kesempatan terbaik untuk berdoa, untuk minta kepada Allah SWT ya, karena ketika Anda kena musibah, Anda beramal soleh dengan musibah tadi ya, dengan musibah tersebut ya, dengan cara apa? Bersabar, menerima dengan penuh lapang dada dan bersabar. Itu amal soleh ya. Kemudian jangan sia-siakan amal soleh ini, Anda gunakan untuk tawasul dalam berdoa ya, dan ini diajarkan Nabi, wa akhlif li khairam minha, dan gantilah untukku yang jauh lebih baik daripadanya. Nabi mengatakan, illa ajarahu Allahu fi musibati wa akhlafa lahu khairam minha. Kalau dia bisa seperti itu ya, maka Allah akan berikan pahala pada musibah yang menimpanya, dan Allah akan gantikan untuknya dengan yang lebih baik ya, luar biasa. Jadi Allah ingin mengganti untuk Anda dengan cara mendatangkan musibah bagi Anda. Orang-orang yang beriman, yang mengetahui masalah ini, hatinya akan tenang ya. Antum kena musibah loh, oh bukan, Allah mau ganti untuk saya dengan yang lebih baik dengan musibah ini. Fikirannya ke sana ya. Secara kasat mata orang melihat Anda kena musibah, tapi Anda melihatnya lain. Iya, antum mungkin melihat itu musibah buat saya, tapi saya melihat itu mau diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Ya, luar biasa doanya Nabi SAW ini, petunjuk Nabi SAW. Orang yang bisa ya memposisikan hatinya seperti ini, maka hidupnya akan bahagia. Hidupnya bahagia. Taujih Rabbani ya, arahan dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan membawa Anda kepada kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada kebahagiaan yang hilang. Ya, Allah ingin ganti dengan yang lebih baik. Ya. Nah, daripada yang tadi. Naam, jadi apabila kita terkena musibah, maka bayangkan bahwasanya musibah yang menimpa Anda itu bukan musibah sebenarnya. Itu hanya mau diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dilipat gandakan pahala baginya ya, dan juga digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, tidak ada seorang hamba pun yang dia terkena musibah ya, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia tahu banget maknanya ya, dia mengucapkannya dengan diiringi dengan makna lahir dari hatinya ya, maka apa yang terjadi? Bukan Allah ingin menyakitinya, tapi Allah ingin mengganti untuknya dengan yang lebih baik dan akan melipat gandakan pahalanya ya. Ini hakikat musibah yang menimpa kita. Kalau makna ini bisa tertanam di dalam hati kita, maka Anda akan hidup dalam ketenangan. Ya, orang khawatir Anda akan begini-begini pada Anda tenang-tenang saja. Ya, Anda akan tenang-tenang saja. Anda akan tetap bahagia. Ya, karena Anda memaknai musibah yang menimpa Anda, ya, sebagai pergantian, bentuk pergantian. Allah ingin mengganti untuk Anda dengan yang lebih baik, dengan mengambil yang buruk tadi ya, dengan mengambil yang sudah jelek tadi ya, yang mungkin sudah kurang tepat bagi Anda, atau kalau tetap ada pada Anda malah Anda nggak akan maju ya, kurang bagus, maka diambil, mau diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak bisa menyikapi dengan benar, wal'iyadzubillah, kena musibah, kemudian dia mengatakan Allah nggak sayang dengan saya tiap hari sholat, saya tiap hari ibadah ya, tapi ternyata apa balasan Allah?
ternyata saya dikasih musibah seperti ini. Terus apalah artinya saya ibadah selama ini? Ya, dia sudah suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau ganti tapi ternyata dia suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini berhak untuk dibalas dengan yang lebih berat, yang lebih buruk keadaannya. Ya. Dan ini karena kesalahan hatinya, dia tidak mampu memposisikan hatinya pada posisi yang benar, dan itu karena imannya yang lemah. Ya, maka kajian tentang masalah akidah, ya itu kajian tentang masalah hati, ikhwan, akhwat. Ya, orang yang belajar akidah itu belajar menata hatinya. Orang belajar masalah iman itu belajar menata hatinya. Kalau hatinya sudah benar, ya sudah bisa dia tata, posisikan pada tempat yang benar, maka insya Allah, ya bahagia akan terus dia raih. Dalam kondisi apapun dia akan tetap merasa bahagia, seperti yang dikatakan Nabi tadi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra'u syakara wa in asabathu darra'u sabara. Ya, posisinya akan terus bahagia. Ya. Nah, ini sebab yang ke-10 ya yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah. Baik, kita lanjut lagi sebab berikutnya yang agak cepat enggak apa-apa ya. Nah, sebab yang ke-11. Fadhal. Monggo Pak Jajan mau ditambah. Tidak panik dan larut dalam bayang-bayangan buruk. Nah, menenangkan hati dan tidak tenggelam pada kepanikan atau bayangan dan pikiran-pikiran buruk secara selamanya untuk menghindari tekanan jiwa bahkan penyakit fisik. Karena jika seseorang tenggelam dalam bayangan ketakutan dan hatinya terpengaruh oleh berbagai perubahan, baik dari rasa takut akan penyakit atau yang lainnya, marah dan perasaan tak menentu karena memperkirakan terjadinya kesulitan dan hilangnya berbagai kenikmatan. Itu dapat mendatangkan perasaan gundah, penyakit hati dan penyakit fisik, serta ketegangan saraf yang dapat berakibat buruk. Hal ini sering disaksikan. baik. Nah, ini perkara yang juga sangat bermanfaat ya bagi seorang untuk meraih kebahagiaan, yaitu dengan tidak panik dan larut dalam bayangan-bayangan buruk, khayalat. Ya, wah jangan-jangan begini, jangan-jangan begini nanti, jangan-jangan begini. Padahal belum terjadi dan bisa jadi nggak akan terjadi seperti itu. Ya, nah orang yang larut dengan bayangan buruk, ya dihantui dengan apa? Prasangka-prasangka buruk, bayangan-bayangan buruk, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Ya. Nah, dan ini berkaitan dengan sebab-sebab sebelumnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima ya musibah tadi dari Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Ya. Sehingga ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia langsung panik. Ya. Jangan-jangan kalau ya, begini ya, nanti akan susah. Ya. Nah, tentang apa namanya musibah corona misalnya. Aduh, corona nanti jadi ini jadi susah usaha. Ya, kalau usaha nanti begini, nanti begini, nanti begini. Itu kan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Dan boleh jadi kejadiannya tidak seperti yang sengeri yang dia bayangkan. Nah, maka untuk selanjutnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biar Allah SWT yang melakukan apapun yang dia inginkan. Yang wajib kita lakukan adalah menerima dengan lapang dada musibah tersebut dan berserah diri ya kepada Allah SWT dengan terus menguatkan iman di dalam hati kita, ya bahwasanya Allah tidak mungkin ya memperlakukan hamba-hamba yang beriman dengan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang di luar kemampuannya. Dia akan tetap mampu untuk menghadapinya, ya, dengan Allah akan memberikan musibahnya dengan sesuai dengan kemampuannya, dan dia pasti akan mampu, ya, dan dia tidak dihantui dengan bayangan-bayangan buruknya tadi, ya. Nah, istislam lillah, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita lakukan ya ketika terjadi seperti ini ya, itu adalah dengan menerima dengan lapang dada, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebab yang ke-12 di buku ini ya, di buku yang terjemahan ini. Nah, saya bacakan yang ke-12. Jika hati selalu bergantung pada Allah, bertawakal kepadanya, tidak larut dalam bayang-bayang ketakutan serta pikiran-pikiran buruk, diiringi kepercayaan kepada Allah Ta'ala seraya mengharap karunia-Nya, maka semua itu akan mengusir perasaan gundah dan sedih dan menghilangkan berbagai penyakit jiwa maupun fisik. Hati akan kembali mendapatkan kekuatan, ketentraman dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Betapa banyak rumah sakit yang dipenuhi oleh orang-orang yang sakit karena dihantui bayang-bayang buruk. Betapa banyak masalah ini mempengaruhi mereka yang kuat hatinya. Ya, apalagi jika dia orang lemah. Ya, orang kuat aja terkadang kalau membiarkan dirinya dihantui ini bisa menjadi lemah, apalagi kalau memang orang yang lemah imannya. Betapa hal ini sering mendatangkan tindakan bodoh dan gila, tindakan sia-sia. Ya, orang yang sehat adalah orang yang Allah sehatkan dan Allah berikan taufik untuk berjuang melawan hawa nafsunya untuk mendapatkan sumber-sumber kekuatan bagi hatinya yang dapat menyingkirkan kekhawatiran yang menimpanya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, ya. Artinya Allah mencukupkan segala keperluan agama dan dunianya. Orang yang bertawakal kepada Allah, hatinya kuat dan tidak terpengaruh oleh bayang-bayang ilusi dan tidak goncang oleh berbagai kenyataan. Karena dia tahu bahwa sikap tersebut menunjukkan kelemahan jiwa. Ya, orang yang dihantui ya oleh perasaan buruk, jiwanya akan terganggu dan akan menjadikan dia lemah. Ya. Bahwa sikap tersebut menunjukkan kelemahan jiwa, ketakutan dan kegelisahan yang tidak beralasan. Di samping itu, dia pun mengetahui bahwa Allah Ta'ala akan menanggung beban orang yang bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Jadi Allah yang menanggung kecukupan dia. Ya, orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan tanggung kecukupannya. Maka dia percaya kepada Allah dan tenang dengan janjinya, sehingga hilanglah kegelisahan dan kekhawatirannya. Kesulitan berganti kemudahan, kesedihan berganti kegembiraan, dan ketakutan berganti keamanan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala kesehatan dan keselamatan dan memberikan kita karunia berupa kekuatan hati dan keteguhannya dengan tawakal yang sempurna, yang dengan itu Allah akan tanggung segala kebaikannya dan menyingkirkan segala kesulitan dan keburukan yang menimpanya. Nah, ini min ajaibit tawakkul ya, di antara pengaruh yang sangat menakjubkan ya, sangat luar biasa daripada sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal yang benar itu adalah apa? Akhdhus sabab ya wa tarkul i'timadi alaihi. Yaitu mengambil sebab, mengambil sarana-sarana yang bisa menolong dia ya, atau menyelamatkan dia, membantu dia terlepas dari masalah, tapi dia juga tidak bergantung dengan sebab tadi. Dia bergantung pada Allah. Ya, jadi dia tetap berusaha. Tapi setelah dia berusaha, dia serahkan urusannya kepada Allah. Dan dia tidak mewajibkan usaha yang dilakukan itu harus menghasilkan seperti yang dia inginkan. Nah, ya, ada orang sakit, maka dia datang ke dokter dan dia mewajibkan bahwasanya obat atau kalau dia datang ke dokter sini itu harusnya sembuh. Kalau nggak sembuh, ya pikirannya jadi kemana-mana lagi. Ya, maka begitu dia ke dokter dan nggak sembuh, tambah kacau lagi. Ya, tambah kacau lagi karena dia bergantung pada sebab tadi. Ya, tapi kita harusnya bergantung kepada Allah, tidak kepada sebab. Sebab kita ambil, kita berobat misalnya. Setelah kita berusaha, kita serahkan urusannya kepada Allah SWT. Hasilnya seperti apa? Kita serahkan kepada Allah. Kalau ternyata hasilnya belum seperti yang kita inginkan, ya, kita tetap husnudzon dengan Allah. Oh, boleh jadi memang Allah ya menginginkan saya berusaha kembali ya dengan usaha yang lain yang lebih cocok. Boleh jadi nggak cocok misalnya buat Anda.
Atau boleh jadi memang Allah ingin Anda dikurangi dosanya terus ya dengan sakit tadi. Nah, dan dia tetap bersabar karenanya, ya. Sehingga dia akan tetap merasa tenang hatinya, dan itu adalah sumber dari kebahagiaan, ya. Sumber dari pada kebahagiaan. Nah, baik. Wajib bagi seorang muslim itu untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan semua usahanya, ya, dan mengambil sebab-sebab yang menurutnya itu bisa membantu dia, ya, untuk keluar dari masalah atau mendatangkan maslahat untuknya. Nah, ya, dan jangan pernah dia itu dihantui dengan perasaan ya buruk. Ya, jangan-jangan kalau saya usaha seperti ini malah nanti akan begini, ya, jangan-jangan malah hasilnya akan lebih buruk, ya. Nah, kemudian dia akhirnya nggak jadi berusaha. Ini namanya tatayur kalau seperti itu, beranggapan buruk, ya, dengan sesuatu yang akan terjadi kepadanya karena satu hal, ya, maka ini adalah tatayur, ya. Dia berprasangka buruk, wah jangan-jangan nanti begini, nggak jadi Ini sudah tatayur namanya, ya, dan ini terlarang. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man raddathu tiyarah an hajatihi faqad asyraka. Qalu fama kafaratu dzalika? Qala an taqulu Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya. Barang siapa yang anggapan buruknya itu menjadikan dirinya tidak melaksanakan hajatnya, maka berarti dia sudah syirik, berbuat syirik, ya, karena dia menyangka bahwasanya ada perkara yang lain yang bisa mendatangkan keburukan kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia terlalu dihantui dengan perkara-perkara buruk yang pada akhirnya, dan itu merupakan prasangka saja, belum tentu terjadi, khayalat saja, hanya prasangka, anggapan-anggapan saja, dan belum tentu kejadiannya akan seperti itu. Tapi kemudian dia tetap mengikutinya, berarti itu namanya tiarah. Barang siapa yang tiarah, perasaan seperti ini, perasaan buruk itu menghalangi dirinya untuk melakukan sesuatu yang bisa memenuhi hajatnya, padahal itu baik, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kafaratnya? Bagaimana cara mengobatinya? Ya. Maka Nabi mengatakan, katakanlah Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu, dan tidak ada suatu yang buruk kecuali apa yang sudah engkau tetapkan, ya, dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali engkau saja. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya, sudah apapun yang terjadi, ya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ini, bukan karena ini. Kalau Anda menganggap bahwa ini baik untuk Anda, lakukan. Selama itu tidak melanggar syariat misalnya, ya, dan Anda sudah berpikiran matang, maka jangan ada sesuatu yang menghalangi Anda untuk melakukannya dari pikiran-pikiran buruk. Ya, jangan-jangan begini, jangan begini. Itu pikiran buruk, antum singkirkan. Udah, lakukan, bismillah. Ya, antum baca Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu, yang kau telah tetapkan. Jadi kalau dia melakukan kemudian mendapatkan kebaikan, itu semata-mata karena Allah yang menginginkan kebaikan untuknya. Kalau ternyata yang dia dapatkan keburukan, itu memang sudah sesuatu yang Allah takdirkan untuknya, yang sebenarnya itu bukan keburukan untuknya. Ya, kalau dia kembali kepada sebab-sebab yang tadi, ya, itu bukan keburukan, cuman Allah mau mengganti dengan yang lebih baik. Oh, itu bukan keburukan, cuman Allah menginginkan agar kita mengambil sebab yang lain. Ya. Nah, agar itu bukan keburukan, ya. Karena sebenarnya Allah itu menginginkan kita mengambil jalan yang lebih selamat daripada jalan ini. Ya. Dan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau saja. Tidak ada tempat yang bergantung padanya kecuali engkau saja. Tidak ada tempat untuk minta pertolongan, ya, supaya diselamatkan dari yang buruk tadi kecuali engkau saja. Tidak ada tempat yang
untuk meminta pertolongan kebaikan kecuali Engkau saja. La ilaha ghairuka. Ya, tidak ada sesembahan kecuali Engkau saja. Nah, maka hatinya tenang. Apa yang terjadi padanya, dia tenang, karena itu pasti datang dari Allah. Kebaikan datang dari Allah. Kalau ternyata yang terjadi bukan sesuatu yang dia harapkan, itu juga sudah Allah tetapkan, ya. Dan tidak ada tempat, ya, bagi kita untuk memohon pertolongan, ya, perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, disebutkan tiarah, ya, di sisi Nabi SAW. Ada orang mengatakan tentang anggapan buruk, maka Nabi SAW mengatakan ahsanu hal fa'al. Ya, sebaik-baik prasangka itu adalah al-fa'al, yaitu prasangka baik. Wala taruddu musliman, dan jangan sampai perasaan tadi, khayalat tadi, ya, apa ini prasangka-prasangka buruk tadi itu jangan sampai menghalangi seorang muslim atau mencegah orang muslim untuk melakukan niatnya. La taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, kalau ternyata yang terjadi adalah sesuatu yang tidak dia sukai, maka ucapkan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan kecuali Engkau saja, dan tidak ada yang mampu untuk menolak keburukan kecuali Engkau saja, dan tidak ada kekuatan, daya dan upaya kecuali denganmu saja, kecuali karenamu saja. Ya, terkandung dalam kata ini istislam. Ya Allah, kebaikan datangnya darimu, keburukan juga datangnya darimu. Ya, kalau yang datang kepadaku kebaikan, saya syukuri, alhamdulillah. Kalau yang datang kepadaku keburukan, ya, maka itu datang darimu, itu takdirmu, dan saya terima dengan penuh kesabaran. Ya, sesungguhnya daya dan upaya ini tidak ada artinya sama sekali kecuali dengan pertolonganmu. Wala hawla wala quwata illa bik. Ini ikrar, ya, pengakuan kita kepada Allah bahwasanya saya ini adalah hamba yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, bahkan tidak mampu mendatangkan kebaikan dan juga menolak mudarat kecuali kalau itu adalah pertolongan darimu. Ya, maka orang yang bisa mengucapkan ini dan dihayati dengan hatinya, dia akan merasa tenang. Ya, dia akan tetap bahagia, hidupnya tetap bahagia. Ya, seolah nggak ada ngaruhnya musibah-musibah tadi, ujian tadi, seolah itu nggak ada ngaruhnya sama sekali pada dirinya. Mungkin bahkan orang sampai geleng-geleng kepada Anda. Ini orang kena musibah kok biasa-biasa saja. Ya, nah, ya, kayak nggak ngaruh. Nah, ya, karena dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang hanya akan melihat Anda itu bahagia. Ya, bahagia terus ya. Padahal yang namanya manusia, dunia itu adalah darul ibtila, ya. Dunia ini adalah negeri ujian. Semua orang sama diuji. Ya, siapapun dia, semua pasti mendapatkan ujian di dunia ini. Gak mungkin ada orang yang gak pernah diuji oleh Allah, itu gak mungkin. Semua orang mendapat ujian pasti. Ya, hanya saja masing-masing orang itu berbeda-beda dalam menghadapi musibah tadi, ujian tadi. Orang-orang yang beriman, dia akan menghadapi ujian tadi, musibah tadi dengan hati yang lebar, hati yang luas, lapang dada, berserah diri kepada Allah, sehingga dia pun dapatkan pahala dan ganti yang lebih baik, yang lebih membuat dia bahagia. Sementara orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir, ya, maka musibahnya hanya akan menambah mereka dalam keadaan kesusahan. Ya. Nah, kalau orang kafir ya jelas, ya. Nah, tapi yang jadi masalah itu orang muslim kena musibah tapi sikapnya seperti orang kafir. Makanya bisa jadi kita dapatkan orang muslim nasibnya lebih tragis daripada orang kafir. Ya. Ada orang muslim yang kena musibah tapi nasibnya lebih tragis daripada orang kafir yang kena musibah. Ya. Karena orang kafir kena musibah, kemudian dia tidak bisa menghadapi musibah tadi dengan benar, itu wajar karena dia itu kafir, nggak tahu yang hak yang seperti apa. Tapi orang muslim, dia punya alat, dia punya sarana yang dengannya dia bisa menghadapi musibah itu dengan baik, tapi dia tidak ambil alat tersebut atau tidak menggunakannya, sehingga akibatnya jauh lebih buruk, ya, untuknya. Dan itu sebenarnya kebaikan agar dia
ingat ya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wal billah, ada orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia malah nambah maksiatnya kepada Allah. Dengan kefakiran malah berbuat syirik. Ya, na'am. Kekalahan malah malah dia berbuat syirik. Ya, menurutnya dengan perbuatan ini dia bisa menolak kekalahan. Ya, biasanya padahal yang namanya kalah menang kan biasa saja. Dan enggak terlalu penting gitu ya. Nah, seperti main bola, bolanya kalah, datang ke dukun. Ya, biar dukunnya mantra-mantrain biar bolanya menang. Ya, kalau menang memang apa manfaatnya? Ya. Nah, paling cuma pujian sementara, ya, besok juga hilang lagi. Ya, pemain bola misalnya hari ini dia bisa menyelamatkan ya bola tersebut, tapi besok kebobolan terus, ya dia dicela. Hari ini dia disanjung-sanjung, besoknya udah dicela lagi. Itu kan seperti itu manusia, nggak ada manfaatnya. Yang kekal, ya. Nah, oleh billah. Baik. Yes. Selanjutnya poin yang ke-13. Fadhal. Siapa yang baca? Fadhal, Pak. Baik, nah. Syekh rahimahullah ya, itu menyinggung tentang hubungan antara orang yang paling dekat ya, hubungan suami istri di sini, bagaimana agar bisa menciptakan kebahagiaan terutama di dalam keluarga. Ya, dan kaidah ini juga bisa diterapkan untuk yang lebih luas, tidak hanya keluarga tapi kaum muslimin secara umum. Ya, di mana di sini disimpulkan bahwasanya di antara perkara yang bisa membuat orang itu hidup bahagia adalah pandai bergaul. Ya, pandai bergaul dalam artian yakni memposisikan ya orang itu pada tempatnya. Ya. Wa qaulin Nabi SAW, Nabi bersabda, la yafruku mu'minun mu'minah. Ya, hendaklah seorang mukmin laki-laki yaitu suami tidak mencela
mukmin wanita, yaitu istrinya. In kariha minha khalqan atau khuluqan, jika dia membenci salah satu perilakunya, radiya minha khuluqan akhar, maka masih ada perilaku lainnya yang ia bisa meridainya, yang dia ridai. Nah, ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan taujih, ya, arahan bagaimana kita bersikap dengan orang lain. Terlebih lagi itu adalah keluarga kita, istri kita, ya. Jangan mudah untuk membenci orang lain. Jangan mudah untuk membenci orang lain. Ya. Nah, karena ya mendapatkan teman yang baik itu susah. Ya, mendapatkan teman yang baik itu susah. Jangan mudah membenci orang lain karena mencari teman yang baik itu susah. Teman yang mau menerima Anda apa adanya, ya, itu susah. Ya, yaitu istri kita. Istri kita itu adalah orang yang menerima kita apa adanya. Ya. Tahu sebaliknya, suami kita adalah orang yang menerima kita itu apa adanya, dan orang yang seperti ini susah untuk mendapatkannya. Maka pandai-pandailah bergaul dengannya. Ya. Pandai-pandailah bergaul dengannya. Dikatakan oleh Nabi sini dalam hadis ini, ya, kalau Anda mendapatkan kekurangan pada pasangan Anda, maka lihat bahwa pasangan Anda itu pasti punya kelebihan yang lain. Ya, maka ketika itu lihatlah kelebihannya dan abaikan kekurangannya. Kalau kekurangannya itu bisa diluruskan, kita luruskan, tapi sedikit demi sedikit. Ya, tapi kalau kekurangan tadi memang kekurangannya tidak bisa tidak bisa dirubah, gak usah dipaksakan untuk merubahnya. Ya, Anda cukup beranggapan bahwasanya seolah kekurangan itu gak ada, karena Anda melihat kelebihannya terus. Yang jelas, walaupun dia mungkin kurang dari sisi hartanya atau dari sisi fisiknya, tapi dia punya kelebihan. Apa? Dia beriman, wanita yang mukminah, dia wanita yang beriman, masih melaksanakan sholat, ya, dan dia rela capek-capek untuk mengurus kita, anak kita, ya. Itu sudah kelebihan yang boleh jadi tidak dimiliki oleh wanita yang mungkin secara fisik itu cantik, ya, hartanya juga banyak melimpah, tapi menutup aurat tidak, sholat juga apa adanya, baca Quran nggak bisa. Terus apa yang diharapkan darinya? Ya, ya, ini bukan berarti kalau sudah terlanjur dapat istri seperti itu, waduh, apa yang saya harapkan dari istri saya ini, nggak pakai hijab, baca Quran nggak bisa, atau gimana ini Ustaz? Ya, lihat yang lainnya, dia masih mukmin, kekurangannya kita perbaikin, kita tutupin. Ya. Tapi kalau dikit-dikit kita lihat kekurangannya, antum hanya akan kecewa saja, dan antum tidak akan pernah mendapatkan orang yang bisa memuaskan antum. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sempurna. Semua punya kekurangan. Ya, antum hanya akan hidup dalam keadaan mengeluh, ya, mengesah, enggak bahagia. Ya, apalagi kalau antum hanya melihat kekurangan pasangan, mau tidur enggak enak, ya. Enggak bahagia sama sekali. Susah untuk bahagia. Akhirnya mengambil cara yang haram, wal'iyadzubillah. Ya. Jadi solusinya apa? Ya, kata Nabi SAW, lihat sisi baiknya. Ya, orang yang pandai atau bisa mengamalkan hadis ini, kata Syekh di sini, dia akan mendapatkan dua faedah. Yang pertama, ya, faedah yang pertama adalah petunjuk bagaimana bergaul dengan istri, anak, saudara, kawan, karib, ya, dan lingkungan pergaulan serta semua orang yang antara Anda dan dia memiliki hubungan dan komunikasi. Anda harus menyadari bahwa pada diri setiap orang itu pasti terdapat celah, kekurangan, dan sesuatu yang tidak disenangi. Maka jika hal tersebut Anda dapatkan, bandingkanlah antara hal itu dengan adanya faktor-faktor yang mendukung Anda untuk tetap menjaga komunikasi dan saling mencintai, yaitu dengan mengingat kebaikan-kebaikan dan niat-niat kebaikannya, baik yang bersifat khusus ataupun umum. Nah, ini yang pertama, pelajaran pertama, ya, lihat kebaikan orang tersebut.
Ala kulli hal dia adalah muslim. Kalau muslim itu sudah ya kebaikan yang sangat besar, itu muslim. Ya, dia itu muslim, masih muslim, itu kebaikan yang besar. Kekurangan yang lain kalau kita bisa bantu untuk memperbaiki, kita perbaiki. Ya, kita perbaiki. Ya, jangan malah dibesar-besarkan kekurangannya. Antum nggak akan pernah bahagia nanti. Ya. Nah, pelajaran yang kedua adalah hilangnya perasaan gundah dan resah. Nah, antum akan tetap bergaul dengan nyaman, ya, dengan enak, ya. Tetapnya kesucian hati serta kesinambungan dalam memurnikan hak-hak orang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta terciptanya keharmonisan di antara kedua belah pihak, ya. Anda tetap husnudzon dengan teman Anda, tidak suudzon, ya. Anda juga bisa memberikan hak-hak dia sebagai seorang muslim, mendoakannya, mengucapkan salam, ya. Dan itu justru akan membantu saudara kita. Kalau misalnya dia punya kekurangan, bisa kita bantu untuk berubah. Ya, kalau dia mendapatkan kita orang yang bisa menerima diri kita apa adanya, dia akan ridho dengan masukan dari antum. Misalnya kalau antum mau memberikan masukan, dia akan senang sekali, ya. Dan dia akan nyaman ketika dekat dengan antum, karena Anda tidak pernah mengungkit-ungkit atau melihat kekurangannya. Ya, seolah Anda malah tidak pernah melihatnya, kekurangan tersebut. Ya, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti punya kekurangan, ya. Tapi cobalah lihat dari sisi positifnya, ya, dan itu akan berpengaruh pada kehidupan antum tentang kebaikan, ya. Nah, baik. Ini sebab yang ke-13 yang disebut oleh al-mu'allif rahimahullah. Kemudian yang 14 dikatakan tidak tenggelam dalam kesedihan mendalam. Ya. Nah, Syekh mengatakan orang yang berakal mengetahui bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang berbahagia dan tentram, dan bahwa waktunya sangat singkat sekali, maka tidak layak bagi seorang untuk membatasi kehidupannya dengan perasaan gundah dan resah yang berkepanjangan, karena semua itu bertentangan dengan kehidupan yang sebenarnya. Dia merasa rugi sekali jika banyak bagian dari kehidupannya dihabiskan dengan perasaan gundah dan resah, dan hal itu tidak ada bedanya antara orang yang baik atau orang yang jahat. Ya, akan tetapi orang yang beriman lebih memiliki kemampuan yang besar untuk mewujudkan sifat-sifat ini serta mendapatkan ganjaran yang bersifat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, usaha ini orang kafir mungkin juga tahu, atau bahkan orang yang lemah imannya juga bisa, ya, kalau dia menggunakan akal sehatnya. Ya, hidup ini singkat, ya, maka manfaatkan hidup ini dengan baik, dengan menjadikannya tetap bahagia, dengan tidak larut tenggelam dengan kesedihan. Ya, nah, yang sudah berlalu biar berlalu, nggak usah dipikirin lagi. Ya, nah, karena hal itu akan mengganggu kehidupan Anda. Karena yang berlalu tidak akan mungkin bisa dirubah. Sudah biar. Ya, nah, Anda lihat hari ini saja. Ya, dan juga masa depan Anda. Nah, dan orang kafir sama orang Islam bisa saja mendapatkan sebab ini, akan tetapi orang Islam dia punya kelebihan karena dia lebih mampu untuk melakukannya dikarenakan keimanan yang ada pada dirinya, ya, karena dia yakin semuanya telah ditetapkan oleh Allah dan dia lakukan itu semua untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan kotori kebahagiaan Anda itu dengan mengenang masa lalu yang buruk, ya, tenggelam dalam kesedihan, ya, sedih nggak selesai-selesai, ya. Naam, kalau ada orang sedih terus, emang kesedihannya itu bisa merubah keadaan dirinya. Sedih itu wajar, ya, sifat manusia, tapi jangan lama-lama. Makanya syariat itu memberikan batas maksimal orang bersedih itu 3 hari, nggak boleh dari itu. Ya, ada seorang istri ditinggal mati suaminya misalnya, ya, wajar dia bersedih, apalagi suaminya memang orang yang sangat dia cintai misalnya, ya, wajar dia bersedih. Tapi tetap saja syariat membatasi, ya, kesedihannya itu boleh hanya maksimal 3 hari. Lebih cepat hilang lebih bagus. Ya, nah, ya, tidak boleh larut terus dalam kesedihan, karena hal itu tidak akan bisa merubah hidupnya jauh lebih baik.
lebih bahagia. Ya, tegar, harus tegar. Ya. Nah, dan kalau istri itu misalnya suaminya meninggal dunia dan dia nampak tidak bersedih, itu bukan berarti ya istri itu nggak sayang pada suaminya ya. Nah, begitu hari kedua sudah biasa lagi, ya kemudian dianggap ya wah ini nggak sayang dengan suaminya. Hari kedua sudah biasa lagi, bukan nggak sayang. Ya, dia bisa menguasai hatinya. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Sayangnya istri itu ditunjukkan dengan apa? Dengan doa-doanya untuk suaminya. Nah, ini keuntungan punya istri yang muslimah, salihah ya. Jadi walaupun suaminya sudah tidak ada, dia akan tetap ya menyebut namanya dalam doa-doanya ya. Tapi dengan tidak larut ya dengan kesedihan. Dia harus bangkit. Dia harus menjaga anak-anak suaminya ya karena sayangnya ya. Makanya ada seorang istri yang tidak mau lagi menikah karena dia akan sibukkan dirinya untuk mengurus anak-anak suaminya. Nggak ada lagi pikiran terbayang pada dirinya ya untuk menikah lagi, karena yang dia pikirkan saat ini bagaimana agar anak-anak suaminya itu menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, sehingga dia akan tumbuh menjadi anak yang mengenal hak orang tuanya. Dia doakan ya. Nah, dan kesalehan anak-anak ini akan menjadikan akan menjadikan manfaat bagi suaminya yang sudah mendahuluinya ya. Nah, jadi jangan terus larut tenggelam dalam kesedihan. Sedih sehari 2 hari wajar ya, maksimal 3 hari. Setelah itu Anda harus berubah seperti biasa lagi ya. Nah, dan doakan kebaikan untuk orang-orang yang Anda cintai ya. Baik, ini sebab kebahagiaan yang ke-14, tidak tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Makanya dikatakan kesedihan yang mendalam, karena kesedihan pada asalnya memang wajar, boleh, syariat tidak menghalanginya ya. Nah, bahkan malah berbahaya kalau kena musibah ketawa-tawa terus ya. Kena musibah ketawa-tawa, ini bahaya. Nah, gila berarti ya. Nah, nggak sedih kena musibah, nggak sedih, ketawa-tawa terus ya. Wah, ini udah kelewat batas bahagianya. Akhirnya jadi gila ya. Nah, wala'iyadzubillah. Baik. Kemudian yang ke-15, membandingkan kenikmatan yang diterima dengan kesulitan yang diderita. Antum sedang kena musibah ya, kesulitan, bandingkan dengan nikmat-nikmat yang masih Allah berikan pada Anda, kemudahan yang masih Allah berikan pada Anda. Antum kena musibah harta ya, atau bandingkan dengan nikmat Allah yang masih Allah berikan pada Anda, yang masih Allah jaga untuk Anda. Islam misalnya ya, tidak ada yang bisa menjamin Islam kita pada diri kita kecuali Allah saja ya. Allah yang berikan Islam itu pada kita. Apalagi amal saleh ya, banyak amal saleh. Terus talabul ilmi, duduk bersama orang-orang saleh ya, yang mengingatkan kita tentang Allah, tentang surga ya. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa Anda tukar dengan dunia yang hilang. Dan Anda kalau paham tidak mau menukar dengan dunia yang hilang dari Anda. Kalau Anda paham nikmat ini. Tapi bagi orang yang tidak paham, dia rela ya, dia tukar agamanya dengan dunia yang enggak ada artinya sama sekali. Dia rela menukarnya. Dia jual agamanya ya. Dia melakukan kesyirikan demi mendapatkan dunia yang diharapkan, karena dia enggak paham tentang nikmat agama ini ya. Dan dia tidak paham tentang nikmat dunia yang sangat kecil ini, sehingga dia tidak bisa membandingkan. Dan Anda bisa membandingkannya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membandingkannya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu tentang nikmat Islam, itu sudah nikmat yang luar biasa. Ya, Masya Allah, kita dikasih kesempatan menyebut asma'nya, namanya. Ya, kita takbir Allahu Akbar. Itu kan nikmat yang luar biasa. Allah berikan kepada kita, Allah jaga untuk kita. Ya, naam. Hatta orang yang beriman yang tahu mereka tidak akan pernah rugi ketika dunia itu dia tidak dapatkan selama dia masih bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ringan, dia akan tetap bahagia dalam kondisi apapun. Dia tetap bahagia. Ya. Bukan berarti dia itu berserah diri tanpa usaha. Seorang muslim nggak mungkin seperti itu. Tetap dia usaha. Seorang muslim usaha. Ya. Nah, tapi penderitaannya itu tidak menjadikan dia itu semakin terpuruk, ya. Nah, semakin terpuruk karena dia membandingkan, ya, antara musibah yang menimpanya itu dibanding nikmat yang Allah berikan itu nggak ada apa-apanya sama sekali. Ya, seorang selayaknya jika ditimpa kesulitan atau khawatir terhadapnya agar membandingkannya antara kenikmatan yang telah dia raih baik dalam agama maupun dunia dengan kesulitan yang ia derita, maka akan dia dapatkan betapa jauh lebih banyak kenikmatan dalam dirinya daripada kesulitan dan musibah yang dia rasakan. Begitu juga sebaliknya dia membandingkan antara rasa khawatir akan berbagai kemungkinan buruk yang akan menimpanya dengan kemungkinan keselamatan darinya. Maka hendaknya dia tetap mengabaikan kemungkinan yang lebih banyak, tidak mengabaikan kemungkinan yang lebih banyak dan kuat yang positif demi membela kemungkinan yang lemah yang negatif, sehingga dengan demikian hilang rasa gundah dan resahnya. Dia pun sebaliknya memperkirakan berbagai hal yang lebih besar yang mungkin dapat menimpanya, sehingga dia mempersiapkan diri jika memang hal itu terjadi serta berupaya menghalau apa yang belum terjadi atau menyingkirkan musibah yang telah terlanjur terjadi atau memperingannya, memperkecilnya. Nah, ya, ini di antara sebab yang apabila seorang muslim ini bisa mengambil sebab ini, maka hal ini akan bisa meringankan musibahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sesuatu dari ketakutan. Ya, ada rasa takut terkadang menghampiri kita, ada terkadang pernah kita merasakan kelaparan, ya, kekurangan harta atau hilangnya jiwa, ya, kekurangan buah-buahan. Orang pasti akan mengalami ini semua. Dan Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira pada orang-orang bersabar. Ya. Nah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi kita sudah jelaskan maknanya, ya. Maka ulaika alim salawatu min rabbihim, bagi mereka salawat dari Rabbnya. Sebagian ulama mengatakan salawat di sini adalah keselamatan. Allah akan berikan keselamatan bagi mereka. Ya. Nah. Wa rahmah, dan juga rahmat kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Kemudian, ya, kita juga lihat untuk memperingan musibah ini, ya, kita lihat balasan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang terkena musibah, ya, dengan balasan yang lebih baik kalau dia bisa bersabar. Ya, Rasulullah SAW sabda, man asbaha wad dunya akbaru hammihi ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Barang siapa yang di pagi hari sementara dunia itu adalah tujuan yang paling besar yang ingin dia raih, maka Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dia akan terus merasa kurang. Ya. Jadi hidupnya untuk dunia. Akhirat nggak pernah dia pikirkan. Sholatnya mau gimana, dia nggak pikirin. Yang dipikirkan ini keuntungan saya gimana nih hari ini. Akhiratnya nggak pernah dipikirkan. Maka Allah akan jadikan fakir berada di depan matanya. Dia akan merasa terus kurang. Dan Allah akan lalaikan dia dari beribadah kepadanya. Itu musibah besar. Musibah yang menimpa agamanya. Dilalaikan oleh Allah dari beribadah kepadanya. Itu musibah dalam agama. Dan itu lebih besar daripada musibah dalam dunia. Wasyattata alaihi syamlah. Allah akan cerai beraikan urusannya. Yani dia fikirkan, dia usahakan, tapi nggak gol, ya, nggak dapat. Ya, Allah jadikan usahanya terus kandas. Wal'iyadzubillah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali sekedar apa yang Allah takdirkan. Yang kalau saja dia itu usahanya biasa-biasa saja, misalnya tidak terlalu ngoyok, ya,
dalam artian tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu ngotot, ya, untuk mencari dunia, tapi dia biasa-biasa saja, dia akan tetap mendapatkan rezeki tadi. Ya. Nah, itu hukuman dari Allah. Orang yang mikir begitu bangun tidur dia fikirkan masalah dunianya, itu dihukum oleh Allah dengan dijadikan urusannya itu tercerai-berai, enggak selesai-selesai urusannya. Ya, hasilnya enggak memuaskan. Wa man asbaha wal akhirah akbaru hammihi. Dan barang siapa yang di pagi hari dan akhirat adalah menjadi tujuan utamanya. Ya, hari ini dia ingin menambah amalan, menambah pahala. Ya, saya akan kerja dengan maksimal, ya, dengan niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika saya nanti mendapatkan hasil maksimal, saya akan sisihkan sebagainya untuk sedekah. Ya, ini bagaimana hari ini bisa menambah pahalanya. Nah, barang siapa yang hari itu keinginan besarnya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan jadikan kekayaan itu ada dalam hatinya. Ya, merasa cukup. Ya, dijadikan merasa cukup oleh Allah. Wa jama'a alaihi syamla. Allah akan kumpulkan urusannya, dimudahkan. Dia menyelesaikan urusannya hari itu. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Ya, enggak bisa menguasai dirinya. Bahkan dia mengatur dunia. Dia akan mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur dirinya. Wa kana Allah bikulli khairin ilaihi asra. Dan Allah dengan setiap kebaikan akan balas dengan secepat mungkin. Wa kana Allah bikulli khairin ilaihi asra. Allah lebih cepat, ya, membalas kebaikan sebelum kebaikan itu selesai. Ya. Ini janji dari Allah SWT. Sekali Anda melakukan kebaikan, ikhlas karena Allah, sebelum Anda selesai melakukan kebaikan, Allah sudah balas. Ya, Allah sudah balas kebaikan tadi. Ya, mungkin kadang kita mengetahui balasan tadi dan terkadang kita nggak sadar kalau sebenarnya Allah sudah balas kebaikan tadi. Mungkin kebaikan dibalas, ya, dengan melalui anak-anak kita. Ya, belum juga kita selesai sudah dibalas sama Allah. Kabar gembira datang tentang anak kita misalnya, kita baru selesai melakukan amal. Ya, keluarga kita baik. Ini balasan dari Allah SWT. Ya, rawahu Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi wa hasanahu. Baik. Ya, ini Masya Allah luar biasa, ya, kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk, ya, Rabbani ini, ya, sangat-sangat luar biasa untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Kemudian perkara yang lain, ya, perilaku buruk orang lain terhadap Anda sesungguhnya merugikan dirinya sendiri. Nah, ini kita tanamkan pada diri kita. Kalau ada orang berbuat buruk kepada Anda, sebenarnya yang rugi itu dia, bukan Anda. Maka Anda nggak usah fikirkan keburukannya. Jangan menjadikan Anda itu terganggu dengan memikirkan keburukan orang yang terus berbuat buruk kepada Anda. Ya, nah, yang Anda lakukan adalah bersabar, kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan itu enggak akan membahayakan Anda. Karena tidak ada seorang pun yang mampu berbuat buruk pada Anda kecuali sebatas apa yang Allah takdirkan untuk Anda. Ya, enggak lebih. Hal bermanfaat yang dapat dilakukan berkaitan dengan perilaku buruk orang lain terhadap Anda, khususnya yang berupa perkataan, ya, perkataan buruk, adalah adanya keyakinan bahwa semua perbuatan itu tidak merugikan Anda, tetapi justru merugikan pelakunya sendiri. Kecuali jika Anda juga disibukkan dengan memikirkannya dan membiarkannya menguasai perasaan Anda, maka hal tersebut juga merugikan Anda sebagaimana merugikan pelakunya. Nah, ya, jadi jangan sampai Anda ikut rugi juga dengan memikirkan. Ada orang gunjingin Anda, ada orang menyebutkan kekurangan Anda. Jangan terlalu disibukkan dengan perkataan manusia. Kalau apa yang dia katakan benar, ya kita gunakan untuk memperbaiki diri kita. Kalau ternyata yang dikatakan orang lain itu salah, itu urusan dia. Bahkan alhamdulillah ada orang yang mau menanggung dosa saya juga, karena saya juga saya orang yang banyak berdosa. Kan orang gunjing itu berarti dia akan memikul dosa kita, ya, nanti di yaumul qiyamah. Ya. Nah, jadi nggak ada ruginya sama sekali kalau Anda itu disakiti orang lain, ya. Nah, ada perkataan seorang, ya, dia
ini dikenal dengan public figure juga, public figure dalam tanda kutip ya. Dia mengatakan bahwasanya orang yang menyakiti Anda, anggap saja dia seperti apa? Seperti amplas ya, amplas. Amplas itu dia gunakan untuk apa? Kalau ngamplas kayu kan biar kayunya halus. Tapi amplas itu sendiri gimana? Habis, ya habis. Ya biarkan ada orang setelah Anda mengatakan buruk Anda itu untuk apa? Memperbagus diri kita sebenarnya. Kalau yang dia katakan benar kan kita jadi apa? Jadi bisa memperbaiki nih. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Tapi kalau dia ternyata yang dikatakan salah, itu kan berarti mengurangi dosa kita nih. Ya, mengurangi dosa kita. Jadi ketika datang kepada Allah, kita datang kepada Allah, bersih nih kita. Karena dosanya sudah dia tanggung. Ya, kita nggak rugi, tapi justru dia yang rugi sendiri. Ya, nah ini perkataan yang bagus walaupun ini jadi orang yang mungkin dari mu'alaf ya, baru masuk Islam. Ya. Tapi perkataan nggak bagus nggak masalah, mungkin karena hikmah itu bisa datang dari siapa saja. Ya, dan ini sejalan dengan syariat kita ya, syariat kita bahwasanya kita jangan disibukkan dengan terus memikirkan perkataan orang pada kita itu seperti apa. Itu anak siapa tuh manggil-manggil. Nah. Itu anak antum bukan? Nggak sadar bapaknya ya. Karena saking khidmahnya. Baik. Kita lanjutkan. Nanti dipotong ya. Yang ke-17 ya. Berpikir positif ya. Berpikir positif. Baik. Ketahuilah bahwa pola pikir Anda akan mempengaruhi kehidupan Anda. Jika pikiran Anda selalu tertuju pada apa yang bermanfaat bagi agama maupun dunia, maka hidup Anda akan bahagia dan sejahtera. Jika tidak, maka Anda akan mengalami hal yang sebaliknya. Nah, dikatakan di sini wa'lam anna hayataka tab'un li afkarik fa in kanat afkaran fi ma ya'udu 'alaika naf'uhu fi dini wa dunya fa hayatuka thayyibah sa'idah wa illa fal amru bil aks. Ya, ketahui bahwasanya hidup Anda itu mengikuti pikiran Anda. Anda berpikir positif tentang diri Anda, maka hasilnya positif. Anda berpikir buruk tentang diri Anda, maka hasilnya juga buruk. Ya, seperti yang Anda pikirkan. Wah, saya mah nggak bisa, ini mah susah, bukan bagian saya. Ini Anda akan seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda berpikir, oh ini manfaat dan insya Allah saya akan bisa, saya mohon bantuan kepada Allah, maka akan begitu keadaan diri Anda. Ya. Dan ini seperti yang kita sampaikan di awal ya, bahwa ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis qudsi ya, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku itu menurut prasangka hambaku. Anda berpikir positif dalam kehidupan Anda, maka yang datang pada Anda itu positif. Apalagi itu masalah berpikir positif dalam masalah dunia dan agama. Ya, semua yang datang pada Anda itu baik. Wah, ini baik. Ini kan musibah mendatangi Anda. Oh, bukan. Allah mau ganti dengan yang lebih baik. Ini pikiran positif. Maka yang terjadi Anda akan seperti itu. Ya, nah. Dan orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan, Allah mudahkan baginya untuk meraihnya. Allah SWT berfirman, "Wa man aradal akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang dia menginginkan kehidupan akhirat dan dia berusaha untuk mendapatkannya dan dia beriman, maka bagi mereka ya adalah usaha yang akan disyukuri oleh Allah. Ya, dia dibalasi dengan tuntas oleh Allah Subhanahu wa taala usahanya tadi. Ya. Nah. Jadi berpikirlah positif. Tetap jaga pikiran yang positif. Apapun yang terjadi pada Anda, hakikatnya adalah kebaikan untuk Anda. Untuk seorang muslim, apapun yang terjadi padanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala jika dia mengimaninya dan memahaminya dengan baik. Nah, baik ya, kita cepat sedikit nggak masalah ya, biar bisa terbahas semuanya. Kemudian tidak mengharap balasan dan penghormatan kecuali dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya ikhlas. Hal bermanfaat dalam rangka mengusir kegundahan dan kegelisahan adalah keyakinan diri Anda untuk tidak meminta balasan dan penghormatan kecuali dari Allah Ta'ala atas kebaikan yang Anda berikan kepada mereka, baik kepada mereka yang berhak mendapatkannya dari Anda ataupun tidak. Ketahuilah bahwa hal tersebut urusan Anda dengan Allah. Jangan terlalu hiraukan pujian dan penghargaan orang yang Anda berikan kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kami ini hanya memberikan makan kepada kalian itu semata-mata karena Allah. Kami enggak mengharapkan balasan dari Anda dan juga terima kasih dari Anda. Nah, ini seorang muslim begitu, dia berbuat karena Allah. Setelah kita berbuat ternyata dia tidak membalas dengan baik, wah itu urusan dia mah. Ya. Nah, saya tidak menunggu Anda mengatakan jazakallahu khairan ya. Saya tidak menunggu Anda mengatakan ya terima kasih ya. Tidak. Ya, bahkan kalau Anda membalas dengan yang sebaliknya, sudah dibantu ya, malah menyakiti, itu urusan Anda. Karena yang saya lakukan itu semata-mata karena Allah. Saya tidak mengharapkan balasan dari Anda, saya mengharapkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup Anda akan bahagia karena tidak terganggu dengan memikirkan balasan dari manusia. Ya. Nah, manusia mau balas dengan kebaikan atau enggak, itu urusan dia. Karena kita hanya mengharap balasan dari Allah SWT. Hanya saja karena mungkin kita kasihan kepada dia ya, karena dia sudah diberikan kebaikan tapi nggak bisa balas, itu kita ingatkan, bukan karena kita butuh untuk dibalas dengan baik, tapi kita kasihan kepada dia. Kalau dia tidak membalas dengan baik, yang rugi dia sendiri. Maka dalam rangka menolak kerugian pada teman kita, kita ingatkan, ya, nah supaya bersikap baik ya kepada orang yang sudah berbuat baik. Nah, jangan mencelaknya ya, karena itu kerugian bagi Anda. Ya, saya tidak butuh Anda itu menyebutkan kebaikan saya. Tapi ketika Anda menyebutkan keburukan ya setelah Anda diberikan bantuan misalnya, maka saya kasihan pada Anda. Ya, sudah tidak membalas kebaikan dengan kebaikan sebagai bentuk rasa syukur, karena kalau Anda diberikan kebaikan kemudian Anda tidak berterima kasih, itu Anda belum bersyukur ya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang belum berterima kasih kepada manusia, maka dia belum bersyukur dengan sempurna kepada Allah. Ya, dan Nabi mengatakan, man sana'a ilaika ma'rufan fakafi'u. Orang yang berbuat baik pada Anda, maka balas dengan yang lebih baik lagi. Balas dia. Anda tidak melakukan ini dan Anda tidak melakukan ini, secara umumnya saya enggak rugi. Anda tidak melakukan ini dan ini, tapi saya kasihan kepada Anda karena Anda akan mengalami kerugian. Anda tidak dikatakan sebagai orang bersyukur dengan benar, dan itu menjadikan rezeki Anda tidak bertambah. Yang kedua, Anda juga tidak mengikuti tuntunan Nabi, dan itu bisa menjadikan rezeki Anda tertutup. Yani kalau ada orang berbuat baik kepada Anda misalnya, pada seorang, kemudian orang ini malah mencela, kira-kira besok hari akan dikasih kebaikan lagi enggak? Ya, secara umum enggak akan dikasih lagi. Ya. Dan penyebabnya apa? Dia yang memutus tambahan rezeki tadi. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya terhalang untuk berbuat baik lagi kepada orang ini, itu bukan karena semata-mata saya enggak menginginkan ya. Tapi karena Allah yang mencegah saya untuk tidak berbuat lagi kepada dia, karena dia tidak pandai bersyukur kepada Allah dengan tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Itu saja, sebatas itu saja ya, kita ingatkan dia. Ya, bukan berarti kita ingin dibalasi ya, dipuji, dikatakan terima kasih atas kebaikan Anda ya, tidak. Ya, makanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika kita berbuat kebaikan ya, kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingatkan ya, diri kita lakukan semata-mata karena Allah, sehingga Anda ingin memberikan yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Ya, nah, adapun kepada orang, maka kita ingatkan kalau ada persyaratan ya antara kita dengan orang tersebut dan disepakati, maka al-muslimu ala syurutihim, muslim itu dengan sesuai dengan syaratnya. Ya, kita ingatkan syaratnya. Nah, kalau sudah diingatkan dan enggak mau, ya itu urusan dia. Tapi yang rugi dia sendiri. Dia akan rugi.
Ya. Nah, misalnya di sekolah misalnya ini. Kan di awal ada persyaratan. Anak Anda sekolah di tempat kita, insya Allah kita didik ya, kita ajarin. Tapi syaratnya ya Anda juga harus membantu kami ini, biar semuanya ada maslahat. Syaratnya apa? Misalnya membayar bulanan misalnya ya. Nah, ya kalau misalnya dia tidak bayar apa? Bulanan SPP misalnya, kita ingatkan karena ini syaratnya. Ya, syarat yang sudah disepakati. Dan bukan berarti kalau ada syarat ini berarti apa? Amalan kita berarti tidak ikhlas ya, tidak. Nah, ini hanya syarat saja yang diingatkan. Kalau ternyata tidak menerima syaratnya, ya udah. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi masalah akan kembali pada Anda. Ya. Nah, Allah yang akan membalasinya. Ini misalnya seperti itu ya. Itu dalam rangka mengingatkan saja, bukan karena ingin dibalasi oleh manusia. Baik. Jadi tidak mengharapkan balasan dan penghormatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-19, menjadikan semua hal bermanfaat di depan mata Anda dan berusaha untuk merealisasikannya. Ini juga sebenarnya rincian saja dari apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, jangan sekali-kali menengok kepada hal-hal yang merugikan dan terlena dengannya, karena hal itu dapat mendatangkan rasa gundah dan sedih. Atasilah dengan ketenangan dan memusatkan perhatian dengan melakukan perbuatan yang bermanfaat. Nah, tadi hadisnya sudah ada, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas ya wasta'in billah ya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Semangatlah untuk meraih yang bermanfaat bagi Anda, jangan Anda berpaling pada hal-hal yang buruk yang bisa saja menghantui Anda dan memalingkan Anda dari perbuatan baik ini. Tapi fokus pada perbuatan yang baik ya, dan semangat untuk meraihnya. Jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan dihantui dengan dan disibukkan dengan perkara-perkara atau bayangan-bayangan buruk yang itu menjadikan Anda tidak bisa merealisasikan keinginan Anda. Dan tadi dikatakan oleh Nabi, wala taruddu musliman. Jangan sampai pikiran buruk itu menghalangi seorang muslim untuk melanjutkan niat baiknya. Ya, lakukan niat baik tersebut. Maka itu akan membuat Anda itu apa? Plong, bahagia. Tapi kalau Anda tidak pernah berusaha, tidak mau mencoba, Anda akan terus dihantui dengan kegagalan. Wah, jangan-jangan kalau saya begini, akan begini. Anda akan hidup dalam keadaan seperti itu terus dan tidak akan pernah berubah. Karena Anda tidak mau berusaha, padahal itu baik. Ya, padahal itu baik. Maka syariat mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Lakukan, la taruddu musliman. Jangan sampai anggapan buruk itu menghalangi seorang muslim untuk melakukan perbuatan baiknya. Ya, karena kalau Anda tidak pernah mencoba, Anda tidak pernah tahu. Dan kalau Anda tidak pernah mencoba, Anda akan menyesal. Tapi kalau Anda mencoba dan berusaha karena itu baik, Anda akan mengetahui hasilnya setelah itu. Kalau kurang baik, paling tidak Anda sudah mencoba dan usaha Anda mendapatkan pahala, ya. Tapi Anda jadi punya pengalaman, ya, bahwa ini kurang tepat. Anda akan mencoba dengan yang lainnya, yang lebih manfaat, dan itu adalah kebaikan bagi Anda. Nah, kemudian yang ke-20, mengatasi sebuah masalah saat itu juga untuk kemudian berkonsentrasi terhadap masa depan. Secara umum begitu. Kalau ada masalah, jangan tunda. Ya, jangan ditumpuk-tumpuk ya. Ini apa masalah itu? Pekerjaan itu jangan ditumpuk-tumpuk. Besok aja. Nanti akhirnya numpuk dan akan membuat Anda itu kesusahan ya. Nah, menjadikan Anda itu kesusahan untuk menyelesaikannya. Ya. Tapi selesaikan saat itu juga ya. Nah, kemudian setelah itu berkonsentrasi untuk apa? Masa depan atau perbuatan sebelumnya. Nabi mengatakan fa idza faraghta, Allah berfirman fa idza faraghta fansab. Kalau antum sudah selesai dari suatu pekerjaan, fansab, maka pergi ke kerjaan berikutnya. Fokus pada pekerjaan berikutnya, masa depan. Ya, itu taujih dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menumpuk-numpuk. Taswif ya. Taswif itu dari syaitan ya, menunda-nunda itu dari syaitan. Karena akan menyebabkan Anda lemah dan tidak mampu. Ya. Tapi jika hari itu Anda lakukan, dia Anda usahakan, maka itu akan memeringankan usaha Anda. Baik.
yang terakhir dari sebab-sebab yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Nah, silakan yang terakhir siapa yang baca? Khotimah, silakan Pak. Mendahulukan perbuatan yang paling penting dan paling disukai. Selayaknya Anda memilih di antara perbuatan yang bermanfaat tersebut. Mana yang paling penting dengan mendahulukan perbuatan yang disukai dan lebih condong kepadanya. Karena jika tidak akan timbul kebosanan dan kekeruhan. Carilah bantuan dengan berpikir positif dan bermusyawarah, karena tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Pelajari dengan teliti setiap tindakan yang akan Anda ambil. Jika ternyata benar akan mendatangkan kebaikan dan Anda telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal. Naam. Baik. Yang terakhir yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah adalah mendahulukan perbuatan yang paling penting dan paling disukai. Ini dalam istilah Arabnya itu fiqhul awlawiyat, memahami mana yang terpenting daripada perkara yang penting yang lainnya. Dan itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk menentukan mana yang paling penting di antara perkara-perkara yang penting kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah kepada Allah, ya senantiasa mohon kepada Allah pertolongan agar dimudahkan dan dipilihkan ya suatu yang terpenting daripada ya perkara-perkara yang penting yang lainnya, dan kita mulai dengannya. Karena inginnya semuanya dilakukan, tapi yang namanya manusia kan nggak bisa. Ya, kita terbatas, tidak mungkin bisa melakukan semua kebaikan. Kita ini terbatas. Oleh karena itu, hendaknya kita memilih mana yang harus disegerakan untuk kita lakukan, yang maslahatnya jauh lebih besar daripada yang lainnya, ya, yang kemudian maslahat-maslahat yang lain akan bisa kita lakukan dengan lebih mudah. Karena yang lebih berat itu sudah kita taklukan, maka yang lebih ringan dari itu akan lebih mudah untuk kita taklukan, untuk kita lakukan. Dan ini semua tentunya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, tentunya yang paling penting ya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita yang paling penting itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekalah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Perbekalan itu banyak, ya, perbekalan itu banyak. Ya, nah, Anda mau melakukan suatu pekerjaan harus memiliki banyak bekal, dan bekal yang paling penting adalah ketakwaan. Ya, Anda mau safar, apa yang harus Anda persiapkan? Banyak hal. Ya, kalau bawa mobil sendiri, siapin mobilnya, ya, dipanasin dulu, dicek, ya, ada yang kurang nggak. Habis itu bawa perbekalan untuk di jalan, ya, uangnya dia bawa, makanan mungkin dia bawa. Nah, itu semua perbekalan yang kita butuhkan untuk safar. Tapi ada yang jauh lebih penting dari ini semua. Ya, ngecek kendaraan itu penting, karena kalau nggak dicek itu bahaya, ya. Jangan-jangan di tengah jalan bensinnya habis, ya, dia nggak tahu, atau remnya blong misalnya, wal'iyadzubillah, nasallallahu salamat wal afiyah, dia nggak tahu kalau nggak dicek, atau bannya bocor misalnya, ya. Nah, kan bahaya. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu ketakwaan, agar safar Anda itu safar yang barokah, diberikan pahala, Anda diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita bawa ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu safar di dunia, apalagi safar menuju akhirat. Dan kita saat ini dalam keadaan safar, ya, kita ini sebenarnya sedang dalam keadaan safar menuju akhirat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperumpamakan kita dengan apa? Musafir. Ya. Nah, apa hadisnya? Siapa yang hafal hadisnya? Nah, hadis Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah itu memegang pundak Abdullah bin Umar yang mengatakan, ya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil.
Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan, musafir. Kita itu musafir. Ya, kita itu sedang safar. Safar kemana? Ke kampung halaman kita, ya, di akhirat, di surga. Ya. Naam, ada yang safarnya sudah sangat jauh, bentar lagi nyampe, ada yang baru permulaan, ya. Naam, dan kita tidak pernah tahu kapan sampainya safar itu. Ya, dan orang yang dia membawa bekal, ya, yang baik, maka dia akan beruntung. Dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Maka yang paling penting dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita meraih ketakwaan. Karena safar kita itu bukan hanya sekilo, 2 kilo, sehari 2 hari, tapi safar kita untuk hidup kekal di sana. Ya, hidup yang sangat panjang, nggak ada akhirnya. Nah, maka wajib kita memiliki bekal yang terbaik untuk kehidupan yang panjang tadi, dan kehidupan yang kekal, ya. Dan sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk urusan yang lainnya Allah mudahkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Wa may yatawakkal 'ala Allah, ya, apa? Wa may yattaqillah, ayat selanjutnya apa? Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha balighu amri tadi, ya, innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Hasil daripada ketawakalan, ya, ketakwaan dan melahirkan ketawakalan, maka Allah akan sempurnakan urusannya, ya, Allah permudah, Allah kasih solusi. Nah, ini sebaik-baik perbekalan, yaitu takwa. Dengan ketakwaan kita akan bisa meraih perbekalan yang lain. Karena ini kunci untuk meraih perbekalan yang lain. Kita jadi tahu mana yang paling penting untuk hidup kita. Nah, dengan demikian, alhamdulillah kita memancarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk membacakan satu demi satu, ya, sebab-sebab kebahagiaan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah, walaupun dengan sangat singkat, ya. Naam, tapi semoga hal ini bermanfaat untuk kita dan menjadi bekal bagi kita, ya, untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, ya. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Ya. Ada? Silakan. Itu ada pertanyaan. Bismillah. Bismillah. Ustaz, apabila suatu ketika kita ditimpa suatu musibah, terus kita pindah rumah atau pekerjaan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar, apakah ini termasuk lari dari kenyataan dan tidak menerima musibah tersebut? Jazakallahu khairan. Ya, saya kira tidak, ya. Nah, jadi kalau kita ini tidak secara mutlak juga, ya. Kalau ada musibah di tempat kita bekerja misalnya, ya, apabila kita pindah dari tempat tersebut dan tidak ada hak orang lain, bukan berarti untuk lari dari hak orang lain, ya, maka ini bukan berarti lari dari musibah, ya, tapi justru mungkin penting baginya untuk pindah, bahkan harus pindah kalau itu musibahnya mengenai agamanya. Artinya misalnya di lingkungan tersebut dia tidak bisa mengamalkan agama ini dengan baik, dia tidak mendapatkan dukungan, ya. Nah, kalau dia khawatir kalau di tempat tersebut malah agamanya akan terfitnah, maka pindah dari tempat tersebut akan lebih baik ke tempat yang di tempat tersebut dia perkirakan dia mampu untuk menjaga agamanya. Lari untuk menjaga agama, berpindah untuk menjaga agama, ya, itu dianjurkan,
ya dianjurkan, ya. Nah, dan ini bukan berarti lari dari kenyataan. Dan diusahakan kalau misalnya ada hak orang lain yang kita tanggung, kita selesaikan dulu ya hak orang lain tersebut sebelum kita pindah. Seperti Rasulullah SAW, ketika kamu berhijrah, maka beliau datangi orang-orang yang pernah menitipkan amanah kepada beliau. Dia kembalikan amanah tersebut. Dan waktu itu amanah orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir dulu menitipkan amanah kepada Rasulullah SAW. Dan dia tahu Rasulullah SAW itu orang jujur. Dan mereka merasa aman. Padahal agama mereka sudah beda nih. Mereka kafir, Rasulullah sudah Muslim. Tapi orang-orang kafir tetap merasa aman. Ya, hanya karena kesombongannya atau karena fanatik sehingga dia tidak mau beriman. Tapi begitu Nabi mau hijrah, Nabi balikin dulu amanahnya. Ini amanahnya ya, titipannya dulu saya balikin. Ya, ketika sudah tidak ada, maka beliau hijrah, tinggalkan kota Makkah. Ya, nah padahal waktu itu beliau, ya ini sudah dianggap orang kafir menurut orang-orang Arab ya, tapi tetap saja tidak berubah kepercayaan mereka kepada Rasulullah SAW karena agama yang dibawa Rasulullah tidak merubah Rasulullah menjadi orang yang buruk ya, justru tambah baik ya, dan orang-orang semakin senang, semakin tenang ya, daripada menitipkan hartanya kepada sesama orang kafir, apalagi pada orang Yahudi ya, nggak balik lagi nanti hartanya. Mereka lebih senang menitipkan hartanya pada Rasulullah walaupun secara akidah ya mereka itu berbeda, tapi tetap merasa tenang. Intinya jika kita pindah dari tempat kita bekerja atau lingkungan yang di sana kita tidak bisa menjaga agama kita ini yang lebih baik, maka ini dianjurkan ya untuk pindah dari tempat tersebut. Tapi ke tempat yang dia perkirakan di situ dia bisa menjaga agamanya dengan lebih baik. Ya. Nah, yang paling penting itu. Ya, yang paling penting itu. Tapi kalau misalnya urusan karena fitnah dunia, dalam artian di tempat tersebut dia susah ya untuk berusaha sehingga dia pindah ke tempat lain, barangkali lebih bagus, ini juga nggak masalah ya, dia pindah ke tempat yang lain. Nah, dengan catatan di situ dia tetap bisa menjaga agamanya. Jangan sampai dia pindah ke tempat lain tapi malah buruk untuk agamanya. Seperti bekerja ke luar negeri misalnya. Ya, ke tempat orang-orang kafir. Ya, ini buruk untuk agamanya, maka jangan ke sana, bahaya. Ya, mungkin Anda akan mendapatkan penghasilan yang lebih. Tapi agama Anda yang menjadi taruhannya. Ya. Nah, ya kecuali kalau Anda di sana juga bisa berdakwah, yang ngajakin ya kepada kebaikan, dan ini kan sangat jarang yang seperti itu. Berarti dia harus dibekali dengan agama yang kuat, ya, supaya dia bisa berdakwah di tempat tersebut. Ya, itu mungkin jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya. Perbuatan yang paling penting dan paling umum disebut skala prioritas. Iya, skala prioritas. Nah, skala prioritas dalam bahasa Arabnya fiqhul awlawiyat. Dan itu penting. Dan orang kafir dengan orang Islam sama dalam hal ini. Pandangannya sama. Bisa ya. Artinya bisa sama-sama meraihnya. Akan tetapi tetap saja orang muslim punya nilai lebih. Ya, punya nilai lebih karena mereka mendasari dengan ketakwaan, mendasari dengan iman. Jadi memang fiqhul awlawiyat ya, skala prioritas itu sangat penting. Ya. Nah, karena nggak mungkin kita bisa meraih semuanya. Nggak mungkin. Ya, maka ketika kita tahu keterbatasan yang ada pada diri kita, maka wajib bagi kita untuk mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Dan itu tidak bisa kita raih kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hanya bisa nebak-nebak saja ya. Oh, mungkin yang terpenting. Kalau Anda nggak mendapatkan taufik dari Allah, boleh jadi Anda menganggap ini yang terpenting, padahal itu nggak terlalu penting. Seperti orang yang menyekolahkan anaknya misalnya. Oh, anak saya itu harus sekolah di luar negeri. Karena ini yang paling bagus untuknya. Ya. Yang terpenting untuknya dia itu bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi ya untuk dunianya. Supaya dia bahagia karena mendapatkan pekerjaan yang bagus misalnya nantinya.
Ya, padahal yang terpenting untuk anak bukan itu. Yang penting untuk anak adalah akidah. Ditanamkan akidahnya dulu. Dan bahaya, ya, menyekolahkan anak di luar negeri dengan keadaan iman yang lemah. Ya, sehingga para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, ya, bahwa orang yang menyekolahkan anaknya di negeri kafir dengan tidak dibekali agama, itu sama saja membunuh anaknya. Dan Allah berfirman, wala taqtulu awladakum min imlaq. Jangan bunuh anak Anda karena takut miskin. Anda sekolahkan anak Anda ini di negeri kafir biar apa? Kan karena takut miskin. Nanti kalau anak ini sekolah di negeri sendiri mau jadi apa? Ya, biar dia kaya maka sekolahkan di luar negeri. Berarti kan apa? Takut miskin dia, sehingga menyekolahkan anaknya di luar negeri. Tapi justru malah bahaya, agamanya rusak. Ini membunuh anak tanpa secara langsung, ya. Membunuh anak itu ada dua macam, ya. Ada makna khas, makna khusus, yaitu yang seperti dilakukan oleh orang-orang kafir karena takut anak ini mengurangi jatah, makanya akhirnya anaknya dibunuh. Ini makna asal daripada ayat ini, wala taqtulu auladakum min imlaq. Tapi ada juga makna yang luas, yaitu seperti tadi, menyekolahkan anak ke tempat yang bisa merusak agamanya demi mendapatkan dunia. Itu membunuh anak sama saja, ya, membunuh anak sama saja, ya. Jadi orang kalau nggak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mampu memilih yang terbaik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, ya. Sehingga kita wajib memohon kepada Allah taufik, petunjuknya, ya, supaya kita dipilihkan yang terbaik untuk kita. Karena la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya dan upaya untuk memilih yang terbaik kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kita wajib tanaman pada diri kita seperti itu terus. Untuk memilihkan tempat pendidikan anak itu kita nggak mampu kecuali dengan taufik dari Allah. Maka mohon kepada Allah. Kemudian habis itu dia usaha, ya, mencarikan tempat yang terbaik. Ada beberapa pilihan, ya. Anaknya kita ajak misalnya, kira-kira antum di mana nih? Ya, ini semuanya baik. Ya, misalnya seperti itu. Ya, jadi bahkan dalam masalah pendidikan anak itu kita wajib beristikharah, ya, wajib bermusyawarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tempat yang nanti anak ini belajar betul-betul bermanfaat untuknya, kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini saja yang bisa kita bahas, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, ya, atas partisipasinya, dan saya sangat berbahagia, ya, dengan kehadiran antum di tempat ini, berbagi, ya, ilmu yang kami dapatkan, dan semoga ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, ya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang kita pelajari itu betul-betul bermanfaat, ya, untuk kita semua, dan kedepannya semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT itu untuk membahas kitab-kitab yang lain yang mungkin ringkas, ya, tapi bisa kita selesaikan dalam satu kali duduk seperti ini, dan ini sangat bermanfaat insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.